إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الحاضرين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji yang disertai dengan cinta dan pembesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia karuniakan kepada kita dengan begitu banyak ragamnya, begitu banyak macamnya, begitu luas sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Dan di antara nikmat yang Allah karuniakan dan selalu kita ingatkan adalah nikmat menuntut ilmu. Iya. Nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat menuntut ilmu. Subhanallah. Dan terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penuntut ilmu yang multazim, yang bisa tinggal di pondok pesantren, ya, tidak ada pekerjaan baginya kecuali menuntut ilmu. Subhanallah. Dan insyaallah pada hari ini kita akan memulai di dalam mempelajari salah satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama yang telah datang pujiannya, perintahnya di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan dalam hadits, bahkan telah datang keutamaannya di dalam asar-asar para sahabat. Dan ilmu yang kita akan pelajari adalah ilmu fikih. Ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini adalah ilmu apa? Ilmu ghayah. Ilmu pokok yang wajib dipelajari bagi setiap hamba. Ya, kenapa? Karena ilmu fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tujuan penciptaan kita. Apa kata Allah? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Iya, dan ibadah yang diinginkan adalah ibadah yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk mengetahui ini apa? Kita wajib mempelajarinya. Dan di antara ilmu yang menjelaskan tentang ibadah itu adalah ilmu fikih. Oleh karenanya para ulama menggolongkan ilmu fikih ini termasuk dalam ilmu ghayah. Ya. Sebelumnya para ulama itu membagi ilmu menjadi dua bagian. Ada ilmu ghayah dan ada ilmu alah. Ilmu ghayah ini ilmu pokok. Namanya ghayah, pokok, tujuan. Tujuan seseorang itu belajar. Ilmu yang pokok wajib dipelajari bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim. Ya, karena dengannya dia mampu untuk memperbaiki ibadahnya. Ini ilmu ghayah. Dan ilmu ghayah ini ada dua. Ada ilmu fiqih dan ada ilmu akidah. Masuk di dalamnya ilmu tauhid. Ya kan? Adapun yang kedua ilmu alah atau orang biasa mengatakan ilmu wasilah. Apa itu? Sesuai dengan namanya. Dia adalah alah,
alat dan wasilah, pengantar yang mengantarkan seseorang untuk memahami ilmu ghayah, ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Seperti apa? Seperti misalnya fikih. Ada ilmu usul fikihnya. Iya kan? Begitu pula ilmu-ilmu bahasa. Ilmu bahasa terutama dia mengajarkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan ilmu-ilmu alat yang lainnya. Pokoknya ilmu alat itu adalah ilmu yang mengantarkan seseorang mampu memahami ilmu syar'i atau ilmu ghayah. Tayyib. Dan insyaallah kitab yang akan kita baca adalah kitab Umdat Al-Ahkam. Umdat Al-Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Dan sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, kita sedikit membaca biografi dari beliau rahimahullah. Nama lengkap beliau adalah Taqiyuddin Abu Muhammad. Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Ibni Ali Ibn Surur Al-Maqdisi. Nama lengkap beliau Taqiyuddin. Ini laqab beliau. Ya, laqab beliau atau gelar beliau. Abu Muhammad ini apa namanya? Kunya beliau. Abdul Ghani. Ini baru namanya. Jadi nama beliau Abdul Ghani. Ibnu Abdul Wahid ayahnya. Ibn Ali. Ali kakeknya. Ibn Surur ini kakeknya lagi. Al-Maqdisi. Ini nisbah beliau. Ya, beliau disandarkan kepada Baitul Maqdis. Beliau rahimahullah dilahirkan di suatu daerah bernama Jamma'il. Ya kan? Suatu daerah di negeri Nablus. Ya, beliau dilahirkan di daerah bernama Jamma'il. Ya, di negeri apa? Nablus. Pada tahun 541 Hijriyah. Beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijriyah. Ya. Dan beliau dinisbahkan kepada Baitul Maqdis. Kata para ulama, beliau lahir di Jamma'il, di negeri Nablus. Tapi beliau dinisbahkan kepada Baitul Maqdis. Kenapa bisa? Kata para ulama karena tempat lahir beliau, yakni negeri Nablus, tepatnya di kota Jamma'il, itu dekat daripada Baitul Maqdis. Baik. Kemudian beliau wafat tepat pada hari Senin tanggal 23 Rabi' al-Awwal. Beliau wafat tepat pada hari Senin tanggal 23 Rabi' al-Awwal tahun 600 Hijriah. Dan beliau wafat menutup usianya pada saat usianya berumur 59 tahun. Tayyib. Beliau adalah ulama yang bermadhab Hambali. Ya kan? Beliau adalah ulama bermadhab Hambali. Adapun keutamaan beliau, kedudukan beliau di dalam agama ini, di hadapan para ulama, di mata para ulama, itu sudah tidak diragukan lagi. Dan sudah sangat banyak ulama yang memujinya. Dan di antara pujian tersebut adalah apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Siapa yang Al-Imam Al-Zahabi? Siapa yang tahu karangan paling masyhurnya? Al-Kabair, insyaallah. Ada karangan yang besarnya. As-Siyar Al-A'lam An-Nubala. Sirah, biografi tentang ulama-ulama dunia. Beliau menulis biografi ulama dari zaman Nabi SAW, dari zaman para sahabat sampai ke zaman beliau. Dan di antara ulama yang beliau tuliskan biografinya adalah ini. Ya.
Al-Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi Abdul Ghani. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi terhadap beliau, huwal imamu al-alimu, huwal imamu al-alimu al-hafidhul kabir, al-hafidhul kabir, as-sadiq, al-qudwah, as-sadiq, al-qudwah, al-abid, al-athari, al-abid, al-athari, alimul huffaz. Subhanallah. Pujian yang luar biasa kepada beliau. Kata Imam Adz-Dzahabi terhadap Syekh Abdul Ghani, beliau adalah seorang imam, alim ulama. Beliau juga adalah seorang hafidh al-kabir, hafidh besar. Kalau orang itu sudah dikatakan hafidh, subhanallah, dia memiliki ilmu dan hafalan yang kuat. As-sadiq, orang yang jujur. Al-qudwah, beliau adalah panutan. Al-abid, beliau adalah seorang ahli ibadah. Tidak hanya dikenal dengan ilmunya, tapi beliau juga adalah seorang ahli ibadah. Al-athari, dikenal dengan ittiba'nya pada Nabi SAW, pada Al-Quran dan Sunnah. Alimul huffaz, ulama dari para hafidh. Ini pujian dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah terhadap beliau. Dan cukuplah pujian ini menggambarkan keutamaan beliau, besarnya kedudukan, tingginya kedudukan beliau di dalam ilmu, menyebarkan ilmu agama. Adapun di antara karangan beliau, disebutkan oleh para ulama, beliau memiliki kurang lebih 70 karangan. Mulai dari kitab yang kecil, mukhtasar, yang ringkas, sampai kitab yang mutawwal, kitab yang besar, berjilid. Dan di antara kitab tersebut, karangan beliau adalah apa yang kita pelajari sekarang, kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdat al-Ahkam. Taib. Dan di antara kitab beliau yang masyhur dinamakan Al-Kamal fi Asma' ar-Rijal. Al-Kamal fi Asma' ar-Rijal. Kitab yang berbicara menjelaskan tentang apa? Nama-nama rijal, perawi-perawi hadis. Bersamaan dengan apa? Menyebutkan pujian para ulama di dalamnya. Dan kitab ini telah diringkas oleh Al-Imamul Mizzi yang dinamakan dengan Tahdzib Al-Kamal. Taib, yang terakhir, murid beliau rahimahullahu taala. Di antara murid beliau yang paling masyhurnya adalah siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Masyhur ini Ibnu Qudamah ya. Beliau adalah pengarang kitab Al-Mughni. Pengarang kitab Al-Mughni. Taib. Cukup sampai di sini tarjamah dari beliau, biografi dari beliau. Dan insyaallah kita masuk ke dalam pembahasan kitab. Sebelum kita masuk, kita membaca sedikit muqaddimah dari beliau. Mungkin tidak ada di sebagian matan. Ini saya bacakan karena ada salah satu hal yang penting di dalamnya. Kata beliau rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Alim al-Allamah Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullah. Berkata al-Imam al-Alim al-Allamah Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullah. Alhamdulillahi al-Malik al-Jabbar al-Wahid al-Qahhar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-Azizul Ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar al-athhar. Amma ba'd, setelah beliau membuka kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberikan muqaddimah yang ringkas menjelaskan tentang awal mula penulisan buku ini. Kenapa beliau menulis buku ini? Ya kan? Dan sekaligus menggambarkan kita sedikit dari isi buku ini.
Kata beliau rahimahullahu taala, fa inna ba'dha ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahaditsil ahkam mimma ittafaqa alaihi al-imaman Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi. Kata beliau, sebahagian dari saudara-saudaraku memintaku untuk meringkas sejumlah dari hadis-hadis yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Ya kan? Hadis yang diambil dari kitab Bukhari dan Muslim. Kemudian kata beliau, fa'ajibtuhu ila su'alihi raja'an aw raja'a al-manfa'ata bihi. Kemudian aku balas permintaan itu dengan apa? Dengan akhirnya beliau mengarang buku ini, Umdatul Ahkam. Ya, dengan mengharap manfaat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap buku ini. Jadi asal dari pengarangan buku ini adalah permintaan dari saudara-saudara beliau, ya, yang meminta untuk meringkas hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum yang diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sini juga kita paham hadis yang kita akan baca di sini itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim. Tidak keluar dari keduanya. Jadi mungkin nanti untuk pembahasan takhrij hadis kita tidak akan membahas takhrij hadis begitu dalam tentang periwayatannya, apakah dia sahih atau tidak. Karena ini adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ya, yang dijamin kesahihannya. Ya kan? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa as'alullaha ay yanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ah aw hafizahu aw nadhara fihi wa yaj'alahu khalisan liwajhihil karim muwajjihan aw mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat kepada kita dari buku ini, dan bagi siapa yang menulisnya, begitu pula yang membacanya, yang mendengarnya dan menghafalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang aku tulis, kata beliau, itu ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan dengannya akan muncul kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga firdausnya yang penuh dengan kenikmatan, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencukupi kita dan sebaik-baiknya al-wakil. Baik, kita masuk ke dalam hadis yang pertama. Ada yang bisa baca ini matannya? Baik, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayah binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Baik. Hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abu Hafs, siapa itu? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguh setiap amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang yang beramal akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan dengan amalannya. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia, mengharapkan dunia, atau ia berhijrah karena wanita yang ingin dinikahinya, maka tidak ada yang dia dapatkan dari hijrahnya kecuali apa yang ia niatkan dengannya. Baik. Pembahasan kita dari hadis ini, kita akan membahas jumlah atau kalimat-kalimatnya. Kemudian kita akan menjelaskan apa maksud dari kalimat itu. Sembari atau sambil kita menyebutkan pokok pembahasan dari hadis.
Iya. Kalau misalnya ada masalah atau ada faedah, kita akan sebutkan, tapi tidak akan berluas-luas di dalam masalah dan faedah itu. Kita hanya akan fokus terhadap pembahasan hadis. Apa inti dari hadis? Ya, karena hadis ini banyak faedah di dalamnya. Namun yang kita akan bahas, apa hubungan dibawakannya hadis ini dengan kitab fikih? Apa inti pembahasannya? Apa yang ingin dibahas atau apa pembahasan fikih yang ada di dalamnya? Baik. Adapun hadis ini menjelaskan tentang syartiyatu an-niyah. Ya. Niat sebagai syarat dalam setiap amalan. Ya. Ini pembahasan hadis ini. Ya. Pembahasannya apa tadi? Syartiyatun niyah. Niat sebagai syarat di dalam setiap amalan. Maka tidak ada amalan yang syah kecuali dengan niat yang benar. Ya. Baik. Ini makna hadis secara umum dan ini adalah pokok pembahasannya. Ya, karena hukum-hukum yang akan datang mulai dari salat, zakat, ya, puasa, haji atau sebelum itu thaharah misalnya, seluruhnya ini itu berkaitan dengan niat. Tidak akan syah ibadah-ibadah ini kecuali dengan niat. Nah, makanya ini pokok pembahasan. Kenapa beliau membawakan hadis ini? Kemudian kita mulai membahas tentang kalimat-kalimatnya. Baik, sebelumnya ada judul yang beliau sebut ya, Kitabut Thaharah. Ya kan? Kitabut Thaharah. Sebelum beliau membawakan hadis, beliau membawakan judul Kitab At-Thaharah. At-Thaharah secara bahasa bermakna an-nadhafah wat-tanazzuh. Bermakna apa? An-nadhafah wat-tanazzuh minal aqdhar. An-nadhafah wat-tanazzuh minal aqdhar. Makna taharah secara bahasa dia adalah dapat bisa lanjut? Baik. Makna taharah baik. Makna taharah secara bahasa apa tadi? An-nadhafah wat-tanazzuh minal aqdhar. Iya, membersihkan diri dan mensucikan diri dari segala bentuk kotoran. Ya, membersihkan diri, an-nadhafah, kebersihan. Wat-tanazzuh, mensucikan diri. Minal aqdhar, dari segala macam bentuk kotoran. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, taharah bermakna raf'ul hadathi wa izalatu an-najasah. Makna taharah secara syariat atau di dalam syariat, raf'ul hadath, mengangkat hadath, wa izalat an-najasah, dan menghilangkan segala bentuk najis. Baik. Sekarang kita masuk di dalam penjelasan kalimat haditsnya. Iya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Apa maksudnya? Kata para ulama, maksudnya adalah innama sihhatul a'mali syar'an binniyat. Innama sihhatul a'mali syar'an binniyat. Maksud dari innamal a'malu binniyat ai kesahihan, keabsahan setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Jadi yang dimaksudkan dengan innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Apa yang dimaksudkan? Kesahihannya, keabsahannya. Suatu amalan itu syah, dikatakan syah, itu kalau dia apa? Terdapat niat di dalamnya. Mafhum ini? Paham? Baik. Maka setiap ibadah yang tidak dibangun di atas niat, maka ibadahnya apa? Batil. Tidak syah, tertolak. Contoh misalnya, seseorang yang berwudu. Ada dua orang yang berwudu. Orang yang pertama dia berwudu
meniatkan dengan wudunya apa? Untuk bersuci dari hadas dan najis. Ya kan? Untuk bersuci dari hadas. Dan untuk dia gunakan wudunya untuk mendirikan salat. Maka wudunya orang yang pertama ini, yang meniatkan dengan wudunya taharah, bersuci, dan meniatkan dengan wudunya untuk dipakai salat, wudunya apa? Syah. Karena benar niatnya. Dan wudunya boleh baginya untuk memakainya salat. Syah salatnya dengan wudunya. Adapun orang yang kedua, dia berwudu, berniat untuk mengajarkan misalnya, mengajarkan manusia wudu misalnya, atau misalnya ada orang yang mengajarkan manusia praktek wudu. Kemudian dia berwudu, dia berniat berwudu bukan untuk salat, bukan untuk taharah, tapi dia berniat hanya untuk mengajarkan manusia berwudu. Ya. Maka wudu yang kedua ini syah atau tidak? Tidak. Ya. Apakah boleh dipakai salat? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak niatkan wudunya untuk taharah dan untuk salat. Ini contohnya. Jadi tidak ada amalan yang syah kecuali dengan adanya niat di dalamnya. Mafhum ini? Paham? Kalau ada yang tidak paham angkat tangan ya, bertanya. Kita lanjut. Lanjut atau bagaimana ini? Baik. Ini yang jumlah yang pertama. Jumlah yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan dibalas, diganjar dengan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan dengan amalannya. Ya. Maksudnya, atau dicontohkan, seseorang yang meniatkan sesuatu di dalam amalannya, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran atau balasan kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Maka barang siapa yang berniat dari ibadahnya, dia meniatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, maka amalannya akan dibalas dengan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi siapa yang berniat dengan amalannya riya, pujian manusia atau sum'ah supaya dia didengar oleh manusia selain daripada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Mafhum ini? Jadi jumlah yang kedua ini menjelaskan bahwa seseorang itu akan dibalas dari amalannya sesuai dengan apa yang dia niatkan dengan amalannya. Kalau dia niatkan untuk pahala, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibalas dengan amalannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Amalannya diterima dan dia akan dibalas, diganjar dengan pahala. Adapun orang yang berniat dengan ibadahnya atau amalannya selain daripada Allah, dia mengharapkan dunia, mengharapkan pujian, riya, itu yang akan dia dapatkan. Ya, itu yang akan dia dapatkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tentang 3 orang yang pertama masuk di dalam neraka. Ya kan? Ini dijelaskan. Apa yang mereka inginkan dari amalannya? Riya. Maka apa kata Allah? Faqad qil. Dan kalian telah mendapatkannya. Di dunia dia telah dipuji, dia telah diangkat, ya kan? Tapi apa balasannya di akhirat? Dia tidak dapat pahala. Bahkan dengan amalannya dia terseret ke dalam neraka. Ini makna yang kedua, jumlah yang kedua. Mafhum? Tayyib. Kemudian setelah itu, setelah beliau membawakan kedua jumlah ini, beliau membawakan contoh yang dengan contoh ini akan lebih jelas apa yang beliau terangkan sebelumnya. Beliau memberikan contoh suatu amalan yang diamalkan oleh 2 orang dengan niat yang berbeda. Beliau membawakan contoh satu amalan dengan 2 orang yang mengamalkannya dengan niat yang berbeda. Beliau membawakan contoh seorang yang berhijrah. Dan sebelum itu, ya, hijrah itu maknanya apa? Al-intiqalu min daril kufri ila daril Islam. Al-intiqalu min daril kufri ila daril Islam. Perpindahan seseorang
dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ini hijrah. Dan ini ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dan karena dia ibadah, siapa yang meniatkan dengannya ridha Allah, pahala dari Allah, pahala di sisinya, maka dia akan dibalas dengan pahala. Tapi barang siapa yang melakukannya bukan karena Allah, karena dunia atau karena wanita, ya seperti yang disebutkan dalam hadis, maka tidak ada pahala yang ia dapatkan, melainkan apa yang ia dapatkan hanya apa yang dia niatkan saja. Mungkin dia dapatkan dunia berupa pujian, ya, atau misalnya pengagungan, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala. Iya. Kata beliau, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Kata para ulama, yabtaghi bidzalika wajha Allah. Maksud berhijrah karena Allah itu, kata para ulama, yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dia mengharap wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisinya. Barang siapa yang berhijrah karena ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya diterima karena Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya ini? Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, maqbulah wa yuthabu alaiha. Hijrahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dibalas dengan pahala karenanya. Subhanallah. Pentingnya niat. Dengan niat suatu ibadah sempurna. Dan dengan tiadanya niat suatu ibadah itu akan batal, tidak syah. Dan dengan niat juga itu menentukan balasan seseorang di dalam amalan dan ibadahnya. Ini bentuk yang pertama. Jadi barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, mengharapkan ridha Allah dan pahala di sisinya, akan diterima hijrahnya dan akan dibalas dengan pahala. Dan ini tidak terbatas pada hijrah, ini hanya contoh. Ini mencakup seluruh ibadah, salat, puasa, ya, zakat, sedekah, dan amalan-amalan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata beliau, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Namun barang siapa yang berhijrah, beramal, beribadah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena dunia, harta, jabatan, kedudukan, pujian. Apa kata Nabi SAW? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tidak akan ada yang ia dapatkan dari pahala, melainkan dia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Allah akan memberikannya dunia. Allah akan berikan dunia, Allah akan berikan apa yang diinginkan, tapi tidak akan mendapatkan pahala. Tayyib. Faedah terakhir. Perhatikan dua jumlah yang terakhir. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima di sisi Allah dan Rasulnya. Nabi SAW mengulangi penyebutan niat pada penyebutan balasannya. Ya kan? Siapa yang berhijrah? Niatnya karena Allah dan Rasulnya. Ini niatnya, Allah dan Rasulnya. Apa balasannya? Hijrahnya akan diterima karena Allah dan Rasulnya. Menyebutkan kembali tadi niatnya di penyebutan balasannya. Tapi jumlah yang kedua, apa yang Nabi bilang? Namun barang siapa yang berhijrah karena dunia dan apa? Dan wanita yang ingin dinikahinya. Ini niatnya. Apa kata beliau di balasannya? Hijrahnya akan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Beliau tidak mengulangi penyebutan dunia dengan apa? Dengan wanita di balasannya. Kenapa? Kata para ulama, ini bentuk tahkir, perendahan terhadap balasan itu. Nabi tidak mau menyebutkan siapa yang berhijrah karena dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, dia akan mendapatkan dunia dan wanita. Nabi tidak menyebutkan. Kenapa? Bentuk penghinaan dan perendahan terhadap balasan tersebut. Mafhum ini? Baik. Jadi inti daripada hadis ini, muallif bawakan karena ia mencakup apa yang akan datang dari hukum-hukum syariat. Inti dari hadis ini menyebutkan
akan syartiyat an-niyah. Kedudukan niat sebagai syarat dari setiap amalan. Apa maksudnya sesuatu kalau menjadi syarat pada suatu amalan atau ibadah? Maksudnya apa? Maksudnya suatu amalan itu atau ibadah tidak akan syah kecuali dengannya. Ya kan? Jadi siapa yang berniat di dalam amalannya, menghadirkan niat di dalam amalannya, maka amalannya syah, diterima. Namun siapa yang tidak menghadirkan niat, maka amalnya batil. Kemudian ada satu masalah yang perlu diperhatikan, dan ini penutup dari hadis yang pertama. Perbedaan antara niat dengan dzikir. Niat dengan dzikir. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ya kan? Adapun dzikir tempatnya di lisan. Maka salah atau keliru orang yang melafadzkan niat. Karena dia menjadikan niat sebagai dzikir. Padahal niat dengan dzikir beda. Ya kan? Niat tempatnya di hati, dzikir tempatnya di lisan. Maka keliru orang yang ingin melafalkan niat. Cukup kita betikkan di dalam hati. Kita ingin sholat asar, kita betikkan dalam hati. Kita ingin sholat duhur, kita betikkan dalam hati. Tidak perlu kita ucapkan. Ya kan? Nah, oleh karena itu, seseorang yang sholat, kemudian dia lafalkan niatnya dengan lisannya, tanpa dia niatkan dalam hatinya, ini sahih sholatnya atau tidak? Batal. Ya kan? Karena namanya niat itu dalam hati. Begitu pula sebaliknya, orang yang mengucapkan Al-Fatihah yang seharusnya dilafadzkan dengan lisan, tapi dia lafadzkan dengan hatinya, dia baca dalam hati. Ini syah Al-Fatihahnya atau tidak? Tidak. Kenapa itu tadi? Kita harus membedakan antara niat dan dzikir. Niat itu tempatnya dalam hati, adapun dzikir tempatnya di lisan. Ya. Oleh karenanya perlu dipahami, salat sirriyah, kata sir di situ itu bukan membaca dalam hati, tapi membaca dengan melirihkan suara. Kata para ulama, cukup dengan kita membaca surah misalnya dengan memperdengarkan diri kita sendiri. Tidak boleh juga mengganggu orang lain. Ya, mafhum ini? Jadi keliru ya orang yang membaca surah di dalam salat sirriyahnya dengan membaca dalam hati. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan cukup dengan menggerakkan lisan. Ya kan? Nah, karena itu tadi, dia termasuk dari zikir yang harus diucapkan dengan lisan, berbeda dengan niat. Tayyib. Sampai di sini mungkin hadis yang pertama, dan kita agak panjang sedikit karena kita pembukaan kan. Kita membawakan tadi biografi, kemudian apa yang kita akan pelajari. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan mengambil mungkin 2-3 hadis, atau kalau mungkin hadisnya pendek kita bisa mengambil sampai 5 hadis, 4-5 hadis insyaallah biidznillah subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ada baiknya kalau misalnya setiap pertemuan kita memberikan hafalan bagi setiap yang belajar, dan hukumnya sunnah muakkadah atau wajib kifayah saja. Bagaimana? Kalau wajib kifayah harus ada, tidak boleh tidak. Kalau sunnah muakkadah terserah, tapi rugi kalau kita tinggalkan. Mana? Mau sunnah muakkadah atau fardu kifayah saja? Atau fardu ain? Kalau fardu ain berarti ditunjuk-tunjuk, ya kan? Bagaimana? Mungkin bagus ya kalau ada hafalannya. Mana? Jadi setiap dars itu, setiap pelajaran kita hanya akan menagih hadis yang kita ambil kemarinnya. Misalnya hari ini kita ambil satu hadis, besok sebelum kita masuk belajar mungkin 1-2 orang menyetor hadisnya. Begitu pun seterusnya. Besoknya lagi diambil apa yang hari ini. Ya kan? Mampu ini? Baik, berarti fardu kifayah. Ya kan? Jangan fardu ain karena susah nanti kalau fardu ain. Baik ya. Taib, ada yang mau ditanyakan perihal dengan pelajaran?
Taib. Saya ingat satu faedah ucapan salah seorang ulama. Kata beliau rahimahullah, "Talabna al-ilma li ghairillah, fa aba ay yakuna illa lillah." Dahulu kami menuntut ilmu bukan karena Allah. Bukan karena Allah, karena selain Allah. Tidak ikhlas karena Allah. Tapi apa? Karena dia menuntut ilmu dan berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk terus belajar. Fa'aba, ilmu itu sendiri yang tidak mau. Ayyakuna illa lillah, kecuali dia dituntut karena Allah. Makanya mungkin kita dapatkan sebagian dari para ulama yang dulunya beramal, ya, sulit untuk mengikhlaskan amalannya kepada Allah. Tapi dengan itu dia terus bermujahadah, berusaha untuk mengikhlaskan, membenarkan, mensucikan hatinya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala? Ma'alajtu syai'an fi nafsi ashadd minan niyyah atau kama qala. Aku tidak pernah membenarkan, meluruskan, menyembuhkan sesuatu dalam hatiku ini yang paling sulit daripada membenarkan niat. Dan dinukil oleh para ulama salaf, di antara mereka ada yang sampai ya memperbaharui keislamannya di setiap harinya. Bayangkan, dia memperbaharui keislamannya setiap hari. Iya kan? Makanya itu. Karena niat memang perkara yang sangat sulit dan perlu mujahadah, dan ibadah yang kita lakukan juga tidak pernah lepas dari godaan syaitan. Iya kan? Dan syaitan juga telah bersumpah untuk menyesatkan kita kan? Apa firman Allah SWT? La'aghwiyannahum ajma'in. Sebelumnya itu syaitan bersumpah. Siapa yang hafal ayatnya? Fawarabbika ya? Taib. Fawarabbika la'aghwiyannahum ajma'in. Syaitan bersumpah akan menyesatkan hamba-hamba Allah. Maka jangan pernah merasa aman dari setiap ibadah yang kita lakukan. Dan yakini di setiap ibadah yang kita lakukan pasti ada syaitan yang akan terus menggoda kita, ya kan? Maka terus menerus kita berusaha untuk mengikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan lagi. Kita tadi angkat tangan. Ustaz, jadi misalnya kalau misalnya kita berwudu terus dalam pikiran kita berwudu sholat juga, jadi termasuknya juga itu. Iya, itu tadi kita bahas terakhir. Jadi niat itu apa yang dalam hati, cukup kita betikkan saja. Saya sholat ini, saya wudu ini untuk sholat. Bahkan kata para ulama, asal dari setiap ibadah itu nanti ada kaidah, dan ini kan hadis yang kita akan bahas juga di pelajaran berikutnya di Arba'in Nawawiyah. Kita akan bahas di situ. Kaidah suatu ibadah atau amalan itu kapan dia ada itu menunjukkan bahwasanya niat ibadah itu juga ada. Jadi ibadah itu kapan sudah kita lakukan, sholat Allahu Akbar, itu secara tidak langsung itu niat itu juga ada. Jadi tidak perlu nawaitu shauma ghadin atau shallaitu, subhanallah. Dan bagaimanapun orang itu melafadzkan niatnya tidak lengkap. Tidak lengkap. Harusnya dilafadzkan semua. Di masjid ini, di jalan ini, imamnya ini. Repot. Dan syariat ini, agama ini, kata Nabi SAW, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Maka jangan kita mempersulit diri kita. Tayyib, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.